Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan rencana klan Wild Tempest dalam menghadapi turnamen Seeker. Nah, kira-kira di video kali ini, apa yang membuat Harlotte dipecat dari koordinator klan Wild Tempest? Dan apa yang membuat Pinocchio kali ini ingin membunuh Noel? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan cerita kali ini. Saat ini, Harold telah dicopot dari jabatannya sebagai koordinator klan Wild Tempest. Informasi tentang pengganti Harold sebagai koordinator baru dijanjikan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Keputusan itu jelas membuat Harold merasa putus asa. Pada sore yang luar biasa hangat untuk musim ini, Harold dan Noel berjalan bersama di jalan setapak yang tertutup salju di pinggiran kekaisaran. Harold meyakini bahwa ini adalah hasil dari tindakan Caius. Meskipun Caius tidak bergerak secara langsung, pengaruhnya sangat terasa. Sejak status Noel sebagai bangsawan diumumkan secara publik, dukungan dari warga kekaisaran mulai berkurang. Hal ini membuat Noel kesulitan mendapatkan bantuan dari pihak lain. Asosiasi Seeker juga mulai memperbaiki kebijakan mereka, terutama untuk mencegah ketimpangan yang sebelumnya terjadi. Harold sendiri telah memberikan banyak keuntungan kepada Wild Tempest dibandingkan klan lainnya. Keputusan seperti mengizinkan Wild Tempest menerima tugas di atas level mereka, termasuk misi penaklukan Lord Abyss, adalah bukti dari pengaruh Harold. Biasanya, klan dengan pengalaman hampir 1 tahun tidak akan diizinkan untuk mengambil tugas sebesar itu. Namun, berkat Harold, kesempatan tersebut datang, membawa Wild Tempest lebih dekat ke posisi di Regalia. Kritik atas perlakuan istimewa ini sebenarnya sudah lama terdengar. Namun, citra Noel sebagai pahlawan rakyat berhasil meredam protes tersebut. Noel dikenal telah membuktikan ketidakbersalahan Hugo dan menggagalkan pengeboman penjara. Kenyataannya, semua itu adalah bagian dari rencana besar Noel, tetapi masyarakat umum tidak mengetahuinya. Dengan dukungan rakyat yang terus meningkat, kritik itu pun menjadi tidak relevan. Namun, situasinya kini berbeda. Harold menjelaskan bahwa rencana besar Noel sudah berakhir. Dengan menghisap rokoknya, Harold menyebut bahwa Noel tidak lagi bisa menyalahgunakan pengaruhnya atas hati dan pikiran rakyat. Meskipun masih ada yang mendukung Noel, jumlah mereka jauh berkurang. Menurut Harold, popularitas Noel sebagai pahlawan rakyat telah diputarbalikkan oleh Caius, yang berhasil memanfaatkan situasi politik untuk menanamkan ketidakpuasan dan kebencian di antara rakyat. Caius, yang memandang Noel sebagai ancaman besar, telah membuat langkah berani dengan membongkar sisi gelap politik bangsawan. Harold mengakui bahwa Caius mungkin juga kehilangan reputasi akibat tindakan ini. Namun, langkah itu menunjukkan seberapa besar ancaman yang dilihat Caius dalam diri Noel. Bahkan, Caius tampaknya takut Noel akan memanfaatkan dukungan rakyat untuk memicu ide revolusi. Harold pun mengakui bahwa jika dirinya berada di posisi Caius, dia mungkin akan berpikir hal yang sama. Namun, dia juga percaya bahwa Noel adalah figur yang penting bagi masa depan kekaisaran. Harold menyebut bahwa Caius sendiri telah bekerja keras agar turnamen Seeker Noel mendapatkan persetujuan. Harold kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Noel dalam memanipulasi keadaan. Baginya, bahkan seorang pangeran kekaisaran hanyalah pion dalam permainan besar yang dimainkan Noel. Sambil tersenyum, Harold menyebut Noel sebagai sosok yang benar-benar menakutkan. Noel menanggapi komentar tersebut dengan tenang. Dia mengakui bahwa langkah berani dari Pangeran Caius memang mengejutkannya. Tetapi dalam gambaran besar, langkah itu tetap tidak cukup untuk menghalangi rencananya. Ketika Harold bertanya apakah pemecatannya sebagai koordinator juga merupakan bagian dari rencana besar Noel, Noel menjelaskan bahwa keputusan tersebut meskipun terlihat merugikan, sebenarnya menguntungkan mereka. Harold yang terkejut meminta penjelasan lebih lanjut. Noel kemudian memberitahu bahwa dari informasi yang dia dengar, Harold akan dipindahkan ke kota Turmegid. Harold hanya bisa terkagum-kagum dengan keahlian Noel dalam mengumpulkan informasi. Kota Turmegid merupakan bagian dari kekaisaran yang terletak di bekas kerajaan Mediola. Negara ini adalah salah satu dari 3 negara yang dihancurkan oleh Valiant dan kini menjadi bagian dari wilayah kekaisaran. 2 negara lainnya adalah bekas kerajaan Archilio dan bekas kota bebas Monch. Kota Turmegid dikenal sebagai wilayah dengan banyak garis patahan yang melintasinya, menjadikannya lokasi dengan tekanan retakan Abyss yang sangat kuat. Berdasarkan penelitian dari Asosiasi Seeker, letusan gelombang bencana besar diperkirakan akan terjadi di sana dalam waktu 6 bulan.
Letusan itu diperkirakan akan membawa kedatangan sang Valiant, sebuah bencana besar yang dapat menghancurkan banyak wilayah di sekitarnya. Noel menyadari bahwa kota Turmegid adalah bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Dia juga tahu bahwa persiapan untuk menghadapi kedatangan Valiant akan memakan waktu, dan jika kedatangan itu terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan, mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang dapat dipercaya untuk berada di lapangan sebelum pasukan musuh ikut campur di kota itu. Bagi Noel, Harold adalah satu-satunya orang di asosiasi Seeker yang dapat dia percayai untuk menjalankan tugas tersebut. Harold merasa dirinya tidak pantas menerima pujian yang diberikan Noel. Dia menyadari bahwa kemungkinan pasukan musuh akan segera datang sangat besar, mengingat kekaisaran memiliki banyak musuh. Noel telah memerintahkan Loki untuk mengumpulkan informasi di Republik Rodania, dan hasilnya menunjukkan bahwa Rodania sedang merencanakan sesuatu yang besar. Harold berasumsi bahwa informasi yang diperoleh Noel akurat meskipun dia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk menghadapi situasi seperti ini. Namun, jika Rodania benar-benar berniat menggulingkan kekaisaran, Harold menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bersiap kembali. Harold mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi saat ini. Alih-alih bekerja sama untuk melawan ancaman yang dapat menghancurkan dunia, mereka justru harus bersiap menghadapi ancaman dari belakang. Noel menduga bahwa orang-orang Rodania mungkin memiliki cara untuk menghadapi Valiant. Dia yakin bahwa Rodania akan membiarkan monster itu merajalela di kekaisaran terlebih dahulu sebelum datang untuk memusnahkannya. Baginya, itu adalah langkah yang masuk akal dari Rodania. Di tengah pembicaraan, Harold menanyakan kondisi kesehatan Noel. Noel menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun ada masalah dengan rentang hidupnya. Meski begitu, dia memastikan bahwa dirinya masih siap untuk bertempur. Harold merasa lega mendengar hal tersebut, meskipun kekhawatirannya tetap ada. Tanpa banyak menunggu, Noel segera berangkat. Harold mematikan rokoknya dan mengikuti dari belakang. Selama perjalanan, Noel menyampaikan pandangannya tentang situasi para Seeker di kekaisaran. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan Valiant, kekaisaran pasti akan melemah. Jika itu terjadi, musuh-musuh mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Oleh karena itu, Noel percaya bahwa para Seeker harus lebih kuat untuk mencegah hal tersebut. Noel menjelaskan bahwa tujuan utama para Seeker adalah melawan monster. Mereka fokus pada pengembangan pengalaman dan pelatihan diri untuk mencapai tujuan itu. Namun, pendekatan ini tidak lagi cukup. Noel dan Johan telah mengubah permainan dengan menjadikan keinginan rakyat sebagai senjata dan menggunakan industri serta negara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Banyak yang menganggap pendekatan ini tidak mungkin dilakukan, tetapi Noel telah membuktikan bahwa hal itu bisa dicapai. Menurut Noel, Johan adalah salah satu Seeker terkuat yang pernah ada. Meskipun Noel berhasil mengalahkannya, dia tidak pernah meremehkan usaha Johan. Johan tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan rencana rel keretanya, yang dianggap Noel sebagai langkah penting untuk masa depan kekaisaran. Harold percaya bahwa para Seeker kekaisaran lainnya akan terinspirasi oleh langkah-langkah Noel dan Johan, mengikuti jejak mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Banyak Seeker telah mengubah cara mereka bertarung, dan perubahan ini menjadi salah satu alasan mengapa Harold dicopot dari jabatannya. Sementara itu, Harold menanggapi situasi tersebut dengan nada bercanda. Dia mengingatkan Noel bahwa dialah yang akan dipindahkan ke tempat terpencil. Noel tertawa mendengar ucapan Harold, tetapi Harold menekankan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktunya di pedalaman tanpa hasil yang berarti. Dia meminta Noel untuk memastikan bahwa dia bisa segera kembali ke kekaisaran. Noel dengan tegas menjawab bahwa meskipun Harold sudah tua dan beruban, kekaisaran masih membutuhkannya. Dia berjanji akan memastikan Harold kembali setelah tugasnya selesai. Harold dengan nada bercanda mengatakan bahwa jika Noel gagal, dia akan menghantui Noel dari akhirat. Tepat setelah pembicaraan itu, mereka tiba di tujuan mereka, sebuah bangunan berbentuk kubah raksasa. Harold terkesan dengan ukurannya yang besar dan bertanya apakah itu adalah arena turnamen. Noel menjelaskan bahwa bangunan tersebut memang arena turnamen yang dapat menampung hingga 50.000 penonton. Arena itu awalnya dirancang sebagai aula pertunjukan oleh keluarga Barzini, tetapi kemudian dimodifikasi untuk menjadi koloseum yang sesuai dengan kebutuhan turnamen. Pembangunannya hampir selesai. Mereka hanya perlu menambahkan perangkat megalit dan peralatan lainnya.
Harold, yang matanya berbinar karena kegembiraan, merasa senang bisa melihat arena itu dengan mata kepalanya sendiri. Noel menambahkan bahwa ini adalah turnamen Seeker pertama yang tercatat dalam sejarah dan akan menjadi acara yang sangat seru. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempelajari gaya bertarung para Seeker, tetapi juga akan membantu mereka tumbuh lebih kuat. Noel percaya bahwa turnamen ini akan menjadi awal dari zaman keemasan bagi para Seeker, dan dia bertekad untuk berdiri di garis depan, jauh di atas Seeker terbaik dalam sejarah. Dia yakin bahwa generasi mendatang akan mengenangnya sebagai Seeker terkuat yang pernah ada. Harold setuju dengan pandangan Noel dan menyatakan bahwa Noel sudah berada di jalur untuk melampaui Overdeath. Noel menanggapi dengan yakin bahwa jika Overdeath masih hidup, dia tidak akan menyangkal kehebatannya, meskipun mungkin tidak menyukai cara Noel mencapainya. Noel kemudian menatap langit musim dingin yang cerah, membayangkan ekspresi kakeknya jika dia melihat apa yang telah Noel capai. Noel menghentikan pembicaraan itu dan mengajak Harold untuk melihat Kolosium lebih dekat. Dengan tekad yang kuat, Noel kembali berjalan menuju tujuannya, meyakini bahwa jalan yang dia pilih adalah miliknya sendiri, tanpa ada jalan untuk kembali. Saat ini, orang-orang memadati Koloseum sambil melakukan tugas masing-masing. Koloseum itu cukup luas untuk menampung berbagai bar dan restoran, yang semuanya sudah penuh dan siap dibuka pada awal turnamen. Suasana terasa hidup dengan aktivitas para pekerja dan persiapan yang terus berjalan. Harold dan Noel menaiki tangga menuju ruang VIP di lantai atas. Dari sana mereka dapat melihat ke seluruh ruangan melalui dinding kaca yang memberikan pandangan jelas ke keempat lingkaran Koloseum. Selama perjalanan, Noel menjelaskan bahwa selama babak penyisihan, pertandingan akan digelar secara serentak di keempat ring arena. Pembatas telah dipasang di sekitar kursi penonton untuk memastikan keselamatan, bahkan jika pertandingan berlangsung sangat menegangkan. Arena tersebut juga dilengkapi dengan pembatas sihir yang kuat, serupa dengan yang melindungi perbatasan kekaisaran. Harold merasa kagum dengan perlengkapan keselamatan yang tampak sangat lengkap. Ia memastikan semua rincian ini tercantum dalam laporannya kepada Noel. Itulah alasan Harold berada di sini, untuk melaporkan kepada Asosiasi Seeker mengenai keadaan Koloseum. Meskipun ia bukan lagi koordinator pengawas klan Wild Tempest, tugas tetap mengharuskannya untuk memastikan semua rencana turnamen berjalan tanpa masalah selama ia masih berada di kekaisaran. Setelah memeriksa dan melihat apa yang diperlukan, Harold menyatakan bahwa inspeksinya sudah selesai. Ia mengaku sangat menantikan turnamen ini dan segala keramaiannya sebelum akhirnya berpamitan meninggalkan lokasi. Noel tetap berada di Koloseum untuk melakukan inspeksi tambahan. Ia berjalan-jalan di sekitar fasilitas memastikan tidak ada masalah. Kekhawatirannya terhadap kemungkinan agen asing yang menjalankan rencana sabotase membuat Noel menetapkan pengamanan yang sangat ketat. Ia telah membuat daftar lokasi strategis yang mungkin digunakan untuk meletakkan bahan peledak dan menyerahkan daftar itu kepada bos keamanan untuk ditangani lebih lanjut. Setelah menyelesaikan inspeksi pribadinya, Noel mencari sudut yang tenang di pinggiran Koloseum dan menyalakan sebatang rokok sambil berjalan. Di tengah-tengah waktu santainya, seorang sosok yang dikenalnya muncul. Sosok itu adalah Finocchio Barzini, bos keluarga Barzini, yang dikenal dengan riasan noraknya. Dengan langkah anggun, Finocchio mendekati Noel dan menyapanya dengan santai. Finocchio mengingatkan Noel bahwa pembangunan Koloseum berjalan dengan sangat baik dan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, ia menambahkan bahwa ia telah menyampaikan laporan melalui pos burung hantu sebelumnya. Noel menjelaskan bahwa inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan spesifikasi, khususnya karena ada inspektur dari Asosiasi Seeker yang hadir untuk memeriksa fasilitas tersebut. Mendengar hal ini, Finocchio menyebut Harold, menyatakan bahwa ia sangat tertarik pada pria tua itu dan berharap dapat bertemu dengannya di lain waktu. Noel menghargai upaya Finocchio dan menekankan pentingnya turnamen ini. Turnamen tersebut akan menjadi acara terbesar yang pernah diadakan oleh kekaisaran, menarik perhatian bukan hanya orang biasa, tetapi juga bangsawan. Dengan skala yang begitu besar, acara ini juga menjadi target potensial bagi agen asing, sehingga semua fasilitas dan keamanan harus diperiksa dengan sangat teliti. Noel mengatakan pada Finocchio bahwa ia baru saja menyerahkan daftar zona yang bisa berbahaya kepada bos keamanan. Ia meminta Finocchio untuk memeriksanya juga. Finocchio tampak sedikit kesal, merasa beban kerjanya bertambah setiap kali Noel datang.
Dengan nada mengeluh, ia menyebut bahwa bahkan orang yang gila kerja pun membutuhkan istirahat. Meski begitu, ia mengakui bahwa situasi saat ini memang penting dan wajar saja jika Noel bersikap paranoid. Pinocchio juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perjalanan Noel yang tak terduga. Dari pertemuan pertama mereka hingga saat ini, ketika Noel berhasil mencapai tempat regalia. Noel tidak ingin terjebak dalam nostalgia yang diungkapkan Pinocchio. Ia menegaskan bahwa regalia bukanlah tujuan akhirnya, melainkan awal mencapai dari impian besarnya. Noel juga menyinggung bahwa hal yang sama berlaku untuk Pinocchio. Baginya, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sambil memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Pinocchio dengan tegas menyatakan bahwa ia siap menghadapi pertempuran apapun dan akan bertindak tanpa ragu, termasuk membunuh keluarga cabang Luciano jika perlu. Namun, Noel segera menghentikan niat itu. Ia memandang Pinocchio dengan serius dan menegaskan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah melalui cara berunding. Reaksi Pinocchio terhadap pernyataan itu penuh keheranan, seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Noel menjelaskan alasannya. Ia menyebut bahwa Pangeran Kaius telah mengubah dinamika permainan, dan Noel tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Namun, Pinocchio menolak bertanggung jawab atas masalah itu, sambil menyilangkan tangan dan tertawa kecil. Dengan nada mengejek, ia menuduh Kaius telah menjebak Noel, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Meski memahami keinginan Noel untuk menjaga segalanya tetap damai menjelang turnamen, Pinocchio menegaskan bahwa ia akan tetap bertindak seperti sesuka hatinya. Noel mengungkapkan kekhawatirannya bahwa banyak dendam yang diarahkan Pinocchio. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu kerusakan besar. Noel juga menunjukkan bahwa para kepala cabang keluarga Luciano yang saat ini berperan sebagai perantara bisa terseret ke dalam kekacauan tersebut. Bagi Noel, satu-satunya cara menyelesaikan situasi ini tanpa melibatkan kekerasan adalah dengan negosiasi. Namun, Pinocchio tampaknya skeptis dengan ide tersebut. Dengan sombong, Pinocchio menegaskan bahwa ia memiliki kelompok elit yang selalu siap dan tidak membutuhkan bantuan Noel. Ia juga mengingatkan Noel bahwa merekalah yang telah membunuh orang-orang yang menghalangi jalan mereka sejauh ini, dan tidak ada alasan untuk berhenti sekarang. Ia meminta Noel untuk tidak mengecewakannya pada tahap ini. Namun, Noel menegaskan bahwa situasinya telah berubah. Ia meminta Pinocchio untuk membawanya ke pertemuan eksekutif para eksekutif Luciano agar ia bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Pinocchio tampak terkejut mendengar permintaan itu. Ia merasa ide Noel untuk menghadiri rapat eksekutif adalah sesuatu yang gila. Meski begitu, Noel tetap serius dan menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan skenario untuk menghadapi situasi tersebut. Pinocchio akhirnya menyadari bahwa kemampuan Noel sebagai seorang pembicara ulung memang tidak bisa diremehkan. Ia mengakui bahwa Noel memiliki kemampuan luar biasa untuk membujuk orang dan mewujudkan apa yang ia katakan. Namun, kemarahan Pinocchio akhirnya memuncak. Dengan emosi yang meledak, ia mencengkeram kerah baju Noel dengan kasar. Ia menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan kesalahan Noel dan tidak akan menerima perintah darinya. Pinocchio menutup kata-katanya dengan nada penuh amarah, menegaskan bahwa ia akan bertindak sesuai keinginannya tanpa terikat oleh rencana Noel. Noel bisa merasakan emosi amarah dari Pinocchio. Bukan hanya kemarahan yang meluap-luap, tetapi juga niat membunuh yang terasa nyata. Namun, hal itu sama sekali tidak membuat Noel takut. Sebaliknya, ia hanya membalas dengan senyuman kecil, memperlihatkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Noel menyampaikan bahwa Pinocchio sebaiknya tidak terlalu menunjukkan niat membunuhnya. Pernyataan ini membuat Pinocchio semakin tersinggung. Ia merasa Noel terlalu gegabah berbicara seperti itu, seolah-olah statusnya sebagai bangsawan memberi hak untuk berkata apa saja. Namun, Noel dengan tenang menjawab bahwa keberaniannya bukanlah karena statusnya sebagai bangsawan, melainkan karena ia tahu bahwa Pinocchio sebenarnya menyukainya. Kata-kata itu langsung membuat Pinocchio terkejut. Ia hampir berteriak, lalu melepaskan kerah baju Noel sambil terhuyung mundur. Pinocchio mulai mengoceh, menyangkal keras-keras bahwa ia memiliki perasaan seperti itu terhadap Noel. Ia terus melontarkan kata-kata penuh penolakan, bahkan menyebut Noel bodoh berulang kali. Noel mendekatinya sambil tersenyum. Noel memohon dengan lembut agar Pinocchio mendengarkannya kali ini saja. Pinocchio mencoba memberikan alasan, khawatir bahwa mengubah tujuannya sekarang akan menimbulkan masalah di antara anak buahnya. Namun, Noel meyakinkan bahwa mereka semua akan mengerti karena mereka mengenal dan memahami situasi antara dirinya dan Pinocchio. Meskipun masih ragu, Pinocchio akhirnya menyerah.
Ia meminta Noel untuk tidak mendekatinya lagi dengan ekspresi yang masih menahan malu karena ia tidak bisa menahan diri. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Pinocchio melompat menjauh dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah-olah mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia menyetujui permintaan Noel, tetapi menegaskan bahwa ini hanya akan terjadi sekali saja dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Setelah itu, Pinocchio segera berlari menjauh, meninggalkan Noel yang hanya bisa menghela napas panjang. Noel melihat sosok Pinocchio yang semakin menjauh dan merenung, menyadari bahwa di balik kepribadian yang unik, Pinocchio sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.